Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi untuk pertemuan minggu ini, setelah kemarin kalian belajar secara mandiri mengenai berpikir komputasional, untuk pertemuan minggu ini kalian juga nanti ada penugasan di akhir pembelajaran. Tetapi Bapak jelaskan terlebih dahulu mengenai materi berpikir komputasional, di mana keterampilan berpikir komputasional itu sangat penting sekali untuk kalian di masa depan ya, untuk nanti ketika kalian terjun di dunia kerja maupun hidup bermasyarakat. Ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, untuk capaian pembelajaran yang sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu adalah capaian pembelajaran pada topik berpikir komputasional adalah mencakup kemampuan siswa untuk memahami validitas sumber data, menerapkan konsep struktur data dan algoritma standar, serta menghasilkan solusi persoalan dengan data diskrit yang kompleks. Jadi tujuannya adalah kalian mampu memahami validitas sumber data valid apa enggak, tentang berita hoax dan sebagainya. Kemudian kalian mampu menerapkan konsep algoritma dan mampu menyelesaikan persoalan dengan solusi yang efektif dan efisien. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami pengertian berpikir komputasional. Kalian juga nantinya bisa mengetahui dan menjelaskan manfaat juga tentang berpikir komputasional. Kemudian kalian mampu memahami serta menerapkan 4 fondasi berpikir komputasional. Kemudian yang terakhir adalah kalian mampu menganalisis fondasi berpikir komputasional. Nah, Bapak tanya dulu, untuk pertanyaan ini, di antara manusia dan robot, manakah yang lebih pintar? Menurut kalian yang mana? Manusiakah atau robotkah? Jadi manusia dan komputer itu sama-sama memiliki kecerdasan, dari mana salah untuk manusia sendiri lebih pintar dalam hal berpikir secara kreatif maupun abstrak. Manusia itu bisa menciptakan puisi, melukis, kemudian membuat ide baru dan memikirkan hal yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara kalau komputer dengan bantuan AI untuk teknologi sekarang itu juga bisa menciptakan puisi, membuat lukisan, membuat ide-ide, tapi belum pernah membuat secara atau membuat dari awal. Jadi komputer itu menganalisis atau menggabung-gabungkan puisi-puisi dari karya sastra atau informasi yang orang lain masukkan ke internet, kemudian digabung-gabungkan. Pun juga melukis, AI pun itu tidak membuat dari nol, tapi lebih ke menganalisis data, kemudian menggabungkan data. Yang saya tahu tentang AI seperti itu. Jadi dari data yang sudah ada di internet kemudian diolah kembali, jadi tidak menciptakan dari nol. Kemudian manusia lebih pintar dalam emosi dan empati, karena memang komputer kalau di masa yang sekarang sepertinya belum bisa memahami perasaan. Kita tidak tahu untuk kedepannya seperti apa penggunaan komputer nanti di masa depan, apakah nanti bisa robot punya perasaan sendiri dan sebagainya, kita belum tahu. Kemudian manusia juga bisa lebih pintar dalam hal fleksibilitas dan adaptasi. Pun di zaman sekarang komputer pun juga sebenarnya sudah sama, tetapi di beberapa hal manusia lebih pintar. Kemudian untuk kesadaran diri, manusia juga bisa lebih pintar dalam hal introspeksi diri maupun terkait dengan motivasi dan lain sebagainya, karena komputer kan memang tidak punya perasaan sehingga kurang memiliki kesadaran diri dan sebagainya. Sedangkan untuk komputer lebih pintar dalam hal kecepatan mengolah data, itu pasti jauh lebih pintar komputer untuk memproses data, terutama mungkin kalau kalian berlomba dengan komputer itu dalam hal hitung-hitungan matematis kayak gitu ya, pasti akan lebih cepat komputer dalam menyelesaikan soal-soal perhitungan. Kemudian untuk ketelitian dan konsistensi, karena komputer itu adalah program, jadi tidak hanya program, maka komputer tidak bisa lelah, tidak mudah lupa, dan bisa mengulang proses yang sama tanpa kesalahan satupun. Sedangkan manusia untuk konsistensi dan ketelitian pasti di suatu masa pasti tidak teliti, kadang tidak konsisten juga. Seperti halnya ketika kalian ibadah gitu kan, tidak mesti
pasti bisa konsisten dalam beribadah. Itu kelemahan dari manusia itu sendiri. Kemudian komputer juga bisa lebih pintar dalam hal pemrosesan data besar atau big data. Jadi data yang sangat besar jumlahnya miliaran. Ibarat kata satu rumah penuh teks gitu ya, penuh kertas penelitian, mereka juga bisa memproses dengan cepat. Sementara manusia kalau dikasih pekerjaan, jangankan pekerjaan yang besar, sekadar menulis rangkuman materi saja kadang kalian pun juga masih belum mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh seperti itu, apalagi jika dibandingkan dengan komputer. Dan komputer juga bisa menyelesaikan tugas dengan spesifikasi tertentu. Contoh untuk AI itu bisa mengalahkan manusia dalam hal permainan catur, mengenali wajah, maupun menerjemahkan bahasa secara otomatis. Komputer bisa lebih menguasai bahasa daripada manusia itu sendiri. Jangan sampai kalian kalah dalam segala hal dibandingkan dengan komputer. Maka dari itu harus bisa lebih pintar dari komputer dalam segi tertentu, dalam hal tertentu khususnya. Kemudian untuk berpikir komputasional itu secara sederhana merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan cara kerja dari komputer. Jadi kita meniru bagaimana komputer bekerja. Komputer itu bekerja sangat sistematis, sangat logis gitu ya. Jadi kita menerapkan apa yang komputer sudah lakukan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau sebuah prosedur di dalam sebuah sistem komputer. Sederhananya adalah berpikir layaknya sebuah komputer. Manusia bisa kok jika dibiasakan seperti itu, nantinya tidak akan kalah dengan komputer. Nah, berpikir komputasional ini penjelasan lebih lengkapnya adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer atau dalam sistem komputer juga sama. Contohnya seperti pemecahan masalah. Seperti pemecahan masalah secara sistematis, kemudian menganalisis data dan mendesain sebuah algoritma. Berpikir komputasional melibatkan pemecahan masalah dengan cara yang terstruktur dan efisien, serta mampu mengelompokkan masalah-masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Itu termasuk salah satu fondasi dalam berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu sangat penting dalam pengembangan teknologi dan digunakan dalam berbagai industri maupun disiplin ilmu. Nah, contoh berpikir komputasional, contoh sederhananya adalah membuat resep masakan. Kemudian kalau di tata busana mungkin membuat baju, menjahit baju. Kemudian kalau kalian suka berlibur, itu kalian bisa berpikir komputasional dari segi merencanakan perjalanan. Ketika di rumah kalian juga bisa berpikir komputasional, menerapkan berpikir komputasional untuk kegiatan membersihkan rumah, pun untuk membuat konten untuk sosial media, dan banyak sekali aktivitas lain yang bisa diselesaikan, bisa diefektifkan kegiatannya dengan menggunakan atau menerapkan konsep berpikir komputasional. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari berpikir komputasional itu ada beberapa, cuman ini Bapak sampaikan 4, yaitu melatih otak agar terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Kemudian berpikir komputasional itu juga mampu meningkatkan kemampuan dalam analisis, jadi menganalisis situasi. Misalkan kalian bannya bocor gitu ya, bannya bocor, kalian hal yang pertama kalian lakukan adalah apa? Kan kalian mencari tambal ban terdekat, atau bisa juga ketika di sana ada rumah teman yang lebih dekat, kalian menelpon teman kalian untuk meminta pertolongan, atau menelpon orang tua untuk datang membantu mendorong motor atau misalkan motor atau membantu mencarikan tambal ban terdekat dan sebagainya. Kemudian
manfaat lain yaitu melatih pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang terakhir, membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks melalui cara-cara yang lebih sederhana. Itu beberapa manfaat dari berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 pondasinya, 4 dasar dari berpikir komputasional. 4 karakteristik berpikir komputasional sama, yaitu ada dekomposisi, ada pengenalan pola atau pattern recognition, abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Nah, dekomposisi adalah kebalikan dari komposisi. Komposisi adalah menyusun berbagai komponen-komponen, terdiri dari berbagai komponen-komponen. Sedangkan dekomposisi memecah komponen besar menjadi berbagai macam komponen kecil. Jadi dalam aspek berpikir komputasional, dekomposisi adalah memecahkan masalah yang besar menjadi masalah-masalah kecil dulu yang bisa kita kelola atau kita bisa selesaikan terlebih dahulu, sehingga apabila masalah besar itu dipecah menjadi masalah-masalah kecil yang bisa kita selesaikan permasalahan tersebut, maka itu akan jauh lebih mudah dalam menyelesaikan masalah besar. Seperti itu. Jadi masalah-masalah kecil dulu diselesaikan, baru nanti masalah besarnya ketika sudah dipecah menjadi masalah kecil akan lebih mudah diselesaikan. Seperti itu. Kemudian untuk pengenalan pola dalam berpikir komputasional itu adalah kemampuan untuk melihat kesamaan pola pattern dalam sebuah data atau informasi. Jadi misalkan di contoh itu ada pola pertama, pola kedua, dan pola ketiga. Itu kesamaannya apa? Kesamaannya adalah naik, setiap pola itu dia naik jumlah baris dan jumlah kolomnya. Jadi kalau di pola pertama itu 2 kali 3, maka di pola kedua adalah 3 kali 4. Kemudian di pola ketiga adalah 4 kali 5. Jadi itu polanya kaitannya nanti sama pembelajaran matematika, yaitu bilangan aritmatika maupun geometri. Itu berdasarkan karakteristik dari berpikir komputasional dalam hal pengenalan pola. Misalkan contoh lain, ketika kalian berangkat ke sekolah, itu kan kalian punya berbagai macam rute. Nah, di masing-masing rute itu mesti ada hambatan dan tantangannya masing-masing. Nah, kalau kalian terbiasa melihat pola, misalkan ternyata ketika saya lewat pasar jam sekian itu macet, maka kalian menyadari pola tersebut bahwa setiap jam setengah 7 pagi itu ternyata di pasar macet. Jadi ketika kalian berangkat di atas jam setengah 7, otomatis kalian akan terjebak macet. Nah, melihat dari pola itu, maka kalian akan mengambil jalur atau rute yang lain agar bisa sampai sekolah tepat waktu. Itu salah satu manfaat dari pengenalan pola. Jadi mengenali kebiasaan-kebiasaan yang atau informasi yang sama setiap pada permasalahan itu. Kemudian untuk abstraksi adalah bagaimana kalian bisa menyederhanakan masalah dengan menghilangkan detail yang tidak relevan atau fokus pada aspek yang penting terlebih dahulu. Seperti itu. Misalkan kalian lapar dan di depan kalian atau di meja makan atau mungkin di lemari di dapur ada berbagai macam mie instan. Pilihannya cuma masak mie instan. Kalian lapar sekali. Apakah kalian masih memikirkan merek dari mie instan tersebut? Paling mentok adalah kalian pasti memikirkan fokus pada memasak mie ayam dan juga memasak mie instan dan juga memilih mie instan yang goreng atau yang rebus. Kalau dari posisi ketika kalian sangat lapar. Jadi aspek-aspek seperti merek mie instan itu tidak dibutuhkan atau tidak terlalu penting untuk diperhatikan.
Itu untuk abstraksi kurang lebih seperti itu. Jadi detail-detail yang tidak penting seperti merek, seperti apa lagi, dan itu untuk abstraksi ya. Kemudian untuk algoritma, yaitu adalah kemampuan untuk menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah dengan tepat. Jadi algoritma itu adalah bagaimana kalian menyusun langkah-langkah yang konkret dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Misalkan kalian punya punya bak mandi ukuran misalkan 1x1x1 panjang dan lebar tinggi. Nah, bagaimana kalian menyusun langkah-langkah untuk mengisi bak mandi tersebut agar bisa cepat penuh? Nah, mungkin yang pertama adalah kalian menyiapkan ciduk atau ember, atau menyiapkan keran air. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari air, apakah itu nanti dari sumur atau dari pump. Kemudian sudah ada bahannya, sudah ada airnya, kemudian kalian masukkan air tersebut ke dalam bak sampai dengan penuh. Nah, itu langkah-langkahnya seperti itu. Misalkan contoh ya, jadi misalkan contoh lain, misalkan ketika kalian tadi mau memasak instan ya, itu ada 4 karakteristik berpikir komputasional yang bisa kalian terapkan. Jadi masak mie goreng contohnya, kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Untuk dekomposisi adalah memecah proses memasak mie instan menjadi langkah-langkah yang kecil. Jadi ternyata proses memasak mie instan itu secara garis besar kan memang terdiri dari berbagai macam langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya macam-macam. Kita bagi menjadi 7 permasalahan. Jadi bagaimana kalian menyiapkan sayur-sayuran, kemudian bagaimana kalian rebus air, jadi masak mie kita bagi lagi. Kemudian bagaimana kalian menyiapkan piring dan bumbunya, kemudian bagaimana kalian mungkin memasak telur, kemudian bagaimana kalian menyajikan. Setelah itu salah satu cara untuk melakukan dekomposisi dalam kegiatan memasak mie. Kemudian untuk mengenali pola, yaitu mengenali kesamaan atau pola dari proses memasak mie yang dilakukan ulang-ulang. Jadi pola yang terlihat apa ketika kalian memasak mie? Contoh, memasak mie instan pasti butuh panci, butuh air panas ya, kemudian butuh piring untuk teman-teman. Jadi ketika kalian tahu bahwa kalian ingin memasak mie instan, maka kalian akan menyiapkan secara otomatis sudah di luar kepala pasti akan menyiapkan panci, air panas, air yang dimasak, kemudian menyiapkan piring dan saudara garpu untuk tempat biasanya. Itu untuk pengenalan pola. Kemudian untuk abstraksi, fokus pada langkah pembuatan mie-nya. Jadi kalian fokus saja pada proses memasak mie-nya. Jadi tidak perlu tidak perlu memperhatikan merek mie. Karena proses memasak mie instan itu pasti selalu sama, meskipun berbeda mereknya. Jadi kalau masak mie rebus ya pasti kita merebus air, kemudian menyisakan beberapa liter air baru diberikan bumbu. Pun juga mie goreng juga sama. Kemudian untuk algoritma adalah menyusun langkah-langkah yang sistematis dalam membuat mie goreng agar bisa dilakukan berulang dan menghasilkan hasil atau rasa yang mungkin sama. Jadi kalian bebas mau menyiapkan bumbunya dulu, misalkan membuka misalnya, kemudian bumbunya dulu, atau kalian mau merebus air dulu, itu terserah kalian. Langkah-langkahnya kalian yang sendiri efektif menurut kalian masing-masing. Itu algoritmanya. Contoh ini di video. Jadi di video ini
Langkah yang pertama dilakukan adalah apa? Menyiapkan bumbu dan bahan-bahan. Kemudian langkah kedua, mengiris bawang dan juga cabai. Kemudian masukkannya ke dalam mangkok. Kemudian mengolah bumbu. Setelah itu baru merebus air. Kemudian memasak minyak, masukkan ke dalam panci atau air rebusan. Baru ditiriskan minyak. Setelah itu dicampur ke dalam mangkok, baru diaduk. Baru setelah itu dimakan. Itu salah satu langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memasak mie instan. Algoritmanya seperti itu. Jadi spesifiknya untuk berpikir komputasional itu ada 4 fondasinya. Tadi apa? Ada komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Kita akan bahas spesifik tentang algoritma. Jadi algoritma itu adalah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara jelas dengan langkah-langkah yang ada dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut silakan kalian belajar secara mandiri dulu tentang algoritma. Ada 3 soal esai. Yaitu yang pertama adalah tulislah sejarah singkat mengenai algoritma, siapa penemu algoritma, kemudian algoritma itu artinya apa, dan penjelasan secara singkat mengenai apa itu algoritma dari penemunya. Kemudian soal yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan 3 bentuk notasi atau penjelasan algoritma. Jadi algoritma itu bisa ditulis dalam 3 bentuk A, B, C. Nanti kalian coba cari, kalian sebutkan dan jelaskan. Ya, kalau bisa sampai perbedaannya. Kemudian yang ketiga adalah kalian tulis dengan lengkap simbol atau ya simbol-simbol pada yang biasa digunakan untuk membuat flowchart atau diagram di bawah ini. Ini sudah saya kasih satu contoh, kemudian kalian tinggal lengkapi simbol-simbol yang lain. Nah, kenapa saya memberikan penugasan ini adalah supaya kalian juga nanti selain belajar, kalian juga mencatat juga. Jadi belajarnya sambil mencatat. Kemudian nanti simbol-simbol ini pun nanti akan kita gunakan untuk kegiatan praktek ketika nanti saya sudah bisa mengajar langsung dengan kalian. Seperti itu. Itu silakan nanti dikerjakan, boleh di screenshot. Kalau sudah nanti hasil pekerjaannya silakan bisa kalian kumpulkan di meja saya. Terima kasih. Itu aja pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan untuk penugasannya. Berharap kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak menyelesaikan pekerjaan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, atas kolaborasinya. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.